Assalamualaikum Bara, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita akan berbicara soal nama. Sesuatu yang sangat sederhana tetapi kita bisa membawanya ke arah yang jauh lebih kompleks karena sejatinya itu memang menunjukkan hal-hal yang lebih kompleks. Bara, ya, nama itu bukan hanya menunjukkan harapan dan cita-cita seorang orang tua kepada anak-anak yang diberinya nama, tetapi nama itu adalah bagian dari unsur kebudayaan yang bisa membuat kita meneropong apa yang terjadi dalam masyarakat itu. Apakah itu sintesis antar unsur-unsur kebudayaan, apakah bahkan mungkin agresi kebudayaan lain terhadap kebudayaan masyarakat setempat dan sebagainya. Kemarin lalu itu narasi channel itu menunjukkan bahwa orang-orang Indonesia dan secara khusus itu orang-orang Jawa menghadapi penetrasi yang luar biasa dari budaya Arab, dan itu terlihat dari penamaan orang-orang Jawa saat ini. Misalkan nama-nama yang secara tradisional diakui sebagai nama Jawa itu semakin lama semakin habis, terkuras di generasi sekarang. Makin banyak sekarang itu adalah nama-nama yang mengandung kosakata-kosakata Arab, dan namanya menjadi lebih aneh, menjadi lebih dalam tanda kutip liar, susah dieja dan panjang-panjang. Apakah benar seperti itu? Saya sendiri sih tidak memandangnya dengan cara yang seperti itu. Saya jelaskan begini, Baraya. Sejak kemunculan pertama kalinya, orang-orang Islam itu sudah menghadapi sebuah masalah yang sangat pelik, yaitu bahwa mereka harus bisa memilah mana antara budaya Arab dengan mana nilai-nilai dasar Islam. Pemisahan ini sangat sulit untuk bisa dilakukan karena pada faktanya Islam memang berkembang dan lahir di tradisi Arab jahiliyah pada waktu itu. Dan bagaimanapun ada unsur-unsur budaya Arab yang bisa masuk ke dalam nilai-nilai Islam. Nah, tetapi pemisahan antara nilai Islam dengan budaya Arab itu harus segera kita lakukan, dan itu urgen karena Arab yang dimaksud itu adalah Arab jahiliyah. Kan awal mula Islam muncul itu di tengah-tengah Arab jahiliyah. Jadi kalau kita tidak bisa memilahnya, maka dampaknya adalah kita akan bisa melihat bahwa Islam itu Islam yang jahiliyah atau nilai-nilai jahiliyah itu terkesan sebagai Islami gitu. Kan begitu. Dan ini juga bisa terlihat dalam sejarah peradaban Islam secara keseluruhan. Orang-orang Persia, misalkan orang-orang Mesir, itu hampir tidak bisa memilah antara budaya Arab dengan tradisi Islam, sehingga banyak sekali nilai-nilai dan tradisi yang mereka miliki itu hilang sama sekali, tergantikan oleh budaya Arab. Dan di sisi lain, budaya Arab juga menjadi semakin agresif. Dulu, orang-orang Arab itu dalam berbudaya itu sangat introvert. Mereka resisten terhadap kebudayaan-kebudayaan yang lain karena menganggap bahwa kebudayaan diri mereka itu tidak terlalu maju. Bahkan mereka selalu iri dengan peradaban-peradaban yang lain. Misalkan dalam naskah-naskah kuno orang-orang Islam itu orang-orang jahiliyah itu sering merasa malu karena mereka tidak memiliki kitab suci, misalkan yang seperti itu. Nah, tetapi setelah mereka memasuki zaman Islam, mereka menjadi semakin agresif dan menganggap bahwa budaya Arab itu, bahkan budaya Arab jahiliyah itu sebagai budaya yang sangat Islami, dan mereka kemudian benar-benar melakukan agresi kebudayaan terhadap hampir semua wilayah yang dikuasainya. Kalau Baraya susah memahami tentang bagaimana penetrasi budaya Arab ini, kita bisa melihat zaman sekarang. Misalkan Baraya searching di Google nama-nama Islami gitu misalkan ya. Nah, maka Baraya akan menemukan hampir 100% nama-nama Islami yang dimaksud itu adalah nama-nama Arab. Padahal nama Islami itu sangat berbeda secara konseptual dengan nama-nama Arab. Nama-nama Arab itu adalah nama yang berbahasa Arab apapun maknanya. Sedangkan nama Islami itu adalah nama yang maknanya wajib baik apapun bahasanya. Itu perbedaannya. Makanya misalkan seperti ini dalam penetrasi kebudayaan. Di Indonesia dikenal bahwa nama Umayyah itu Islami, sedangkan nama Budi itu tidak Islami, padahal faktanya sebaliknya. Nama Umayyah itu nama Arab, tetapi tidak Islami, karena artinya adalah orang yang mengidap hepatitis, penyakit kuning. Jadi itu sama sekali tidak Islami walaupun namanya Arab, sedangkan Budi itu namanya sangat-sangat Islami, karena walaupun bukan Arab, tetapi artinya sangat baik, yaitu orang yang mendapatkan pencerahan atau orang yang berperilaku sangat baik. Kan kurang lebih seperti itu. Maka tetapi kita tidak akan bisa mengenal itu kalau kita nanya ke ustadz, atau kalau kita misalkan lihat ke internet dan sebagainya soal nama-nama Islami, 100% namanya akan menjadi Arab. Inilah contoh betapa kuatnya pendomplengan budaya Arab terhadap nilai-nilai Islam. Sehingga ini juga akan mengkhianati beberapa nilai-nilai asli dalam ajaran Islam. Misalkan begini, ketika ada seorang mu'alaf, itu biasanya dia dituntut untuk mengganti namanya menjadi nama Arab.
Misalkan Deddy Kobisa kemarin juga kan diganti namanya harus menjadi ada Arab-Arabnya gitu ya. Sebenarnya ini keliru, ini salah. Misalkan ketika Nabi Muhammad berdakwah, menyebarkan ajaran agama Islam, ada sekitar 125.000 orang yang memeluk agama Islam. Hampir tidak ada yang dirubah namanya gara-gara dia pindah agama. Tidak ada. Yang diganti namanya memang ada, tetapi nama-nama itu terkait dengan hal-hal yang berbau kemusyrikan. Misalkan ada orang yang namanya Abdul Syam. Misalkan kemudian diganti jadi Abdul Gopur gitu, atau Abdurrahman dan sebagainya. Nah, maka pada prinsipnya orang-orang Islam itu selalu menganggap bahwa nama itu dari bahasa apapun itu baik. Salman Al-Farisi itu adalah nama seorang Majusi, tetapi dia tidak diganti namanya. Umar itu adalah nama orang musyrik, tetapi tidak diganti namanya ketika dia memeluk agama Islam. Nah, begitupun. Tetapi setelah perkembangan zaman, sekarang ketika ada orang yang mu'alaf, itu dia dipaksa untuk mengikuti bahasa Arab, atau namanya diganti menjadi nama Arab. Bahkan beberapa artikel yang saya lihat di internet menunjukkan bahwa ada saja orang-orang atau ulama-ulama yang menyebut bahwa nama-nama yang di luar nama Arab itu makruh. Nama Turki, nama orang-orang Berber gitu ya, kemudian nama orang Persia itu makruh dan sebagainya. Nah, ini adalah wujud dari penetrasi budaya Arab yang masuk ke dalam atau mendompleng dalam nilai-nilai tradisi Islam. Nah, sekarang setelah kita melihat betapa agresifnya budaya-budaya Arab, sekarang mari kita membayangkan bagaimana seandainya mereka berbenturan dengan budaya Jawa. Tapi satu hal yang harus kita pahami adalah budaya Jawa itu bukan budaya yang senang main bentur-benturan. Budaya Jawa itu adalah budaya yang menelan bulat-bulat tanpa disadari. Jadi maksudnya begini, ketika datang, misalkan ya di masa lampau, ketika orang-orang Jawa itu kedatangan orang-orang India yang menyebarkan agama Hindu, mereka serta-merta menyerap semua kebudayaan dan unsur-unsur budaya India. Kalau Baraya misalkan mengetahui nama raja-raja Jawa generasi awal, itu namanya 100% India. Sanjaya, Balaputra Dewa, Samara Grawira, Samara Tungga, dan lain sebagainya. Itu namanya benar-benar nama India. Tidak nampak sama sekali nama Jawa di situ. Tetapi pada beberapa generasi berikutnya, namanya sudah mulai berubah atau agak muncul nama Jawanya. Empu Sindok atau kemudian Ken Arok, dan pada masa-masa berikutnya itu nama-nama India sudah habis sama sekali, berganti menjadi Hayam Wuruk, Gajah Mada, Mahisa Wong Ateleng, dan lain sebagainya, yang menunjukkan bahwa orang-orang Jawa itu tidak pernah kehilangan budayanya, tetapi mereka juga tidak menolak budaya lain. Maka dalam studi budaya itu, sesungguhnya orang-orang Jawa itu memiliki tradisi atau kebudayaan yang hampir sepenuhnya berasal dari luar, campuran, semuanya masuk ke Jawa, diterima, kemudian dieliminasi dan sebagainya, dan akhirnya dianggap sebagai bagian dari tradisi Jawa, sehingga kehilangan tradisi aslinya. Bahasa akulturasi dan sintesisnya itu untuk orang-orang Jawa itu sangat kuat. Sedemikian kuat sampai kita tidak jarang untuk melihat budaya Arab tetapi bernuansa sangat Jawa. Misalkan Baraya melihat belangkon belangkon Jawa itu kan sebenarnya adalah sorban. Itu sorban Arab. Kalau Baraya lihat bentuknya itu sorban Arab, tetapi kok jadi belangkon dan kita nyaris tidak bisa mengetahui bahwa itu dulunya adalah sorban. Kan jadi karakteristik budaya orang Jawa itu seperti itu kurang lebihnya. Ya, tapi kita kembali ke sistem penamaan. Saya pengen memperkenalkan Baraya, kalau belum kenal ya, dengan sistem penamaan orang-orang di seluruh dunia. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa nama itu bukan hanya menunjukkan harapan orang tua terhadap anaknya, tetapi itu menunjukkan budaya yang ada dalam masyarakat itu. Dan kita bisa mengenal betapa patriarkinya budaya orang-orang zaman dulu. Karena nama itu biasanya juga selalu dikait-kaitkan dengan nilai-nilai kebapaan. Misalkan, kalau Baraya jalan-jalan ke Amerika Serikat, di sana Baraya akan menemukan banyak sekali orang-orang yang nama belakangnya atau kosakata belakangnya itu Son, Jason, Jackson, Hobson, Ellison, Henderson, dan lain sebagainya. Kenapa namanya Son kayak gitu? Orang-orang yang seperti itu biasanya bisa kita lacak bahwa masa lalunya itu adalah orang-orang dari Skandinavia, atau dari Jerman, atau dari Denmark. Kenapa seperti itu? Karena sistem penamaan di sana itu sangat patriarki. Jadi ketika memberi nama, nama orang tuanya itu disebut. Misalkan ketika namanya Jackson, Jackson itu artinya anak si Jack. Son itu kan anak laki-laki. Jackson artinya adalah anak dari Jack.
Kemudian Ellison, nama dari seorang yang namanya Ellis. Atau Wilson, berarti anak dari seorang yang namanya Will. Biasanya Will yang dimaksud itu adalah William. Maka dari dalam hal ini kita juga bisa membuka hipotesis bahwa pendiri kerajaan Inggris atau pendiri atau nenek moyang orang Inggris yang pertama itu adalah orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Inggris itu atau kerajaan Inggris pertama itu dilahirkan oleh dua orang, Anglo dan Saxon. Saxon itu artinya adalah Isaacson, anak Ishak. Jadi Ishak itu adalah nama dari tradisi Yahudi, sehingga dengan demikian kemungkinan besar orang-orang Inggris generasi awal itu adalah keturunan dari orang Yahudi, dari Ishak yang tadi itu. Bukan Nabi Ishak, tetapi mungkin Ishak yang lain, yang jelas dia adalah orang Yahudi. Begitu. Nah, nama-nama yang di kebapak-bapaan ini juga terlihat di Arab. Nah, nama Arab itu tidak pakai son, tapi pakai bin. Asep bin Uyeh, gitu ya. Berarti Asep anaknya Uyeh. Entut bin Uyu, misalkan gitu ya, berarti bapaknya namanya Uyu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kenapa harus seperti itu? Atau kita juga bisa melihat di sebagian orang-orang di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan dan sebagainya, itu juga mereka memiliki marga. Nah, marga ini juga biasanya jatuhnya dari ayah. Nah, kenapa seperti itu? Apakah ini budak patriarki? Tentu saja. Bias gender? Tentu saja. Nah, tetapi ini sangat dibutuhkan di masa lampau. Jadi ceritanya begini, Baraya, orang-orang di masa lampau itu, mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan sumber-sumber penghidupan. Mereka itu tidak mengenal rekayasa genetik untuk tanaman, tidak mengenal tentang peternakan yang baik dan sebagainya. Namanya juga orang-orang di zaman dulu. Sehingga sumber daya itu menjadi sangat terbatas, dan karena itu mereka bisa hidup hanya kalau mereka berhasil untuk mempertahankannya. Begitu. Maka di masa lampau itu konflik untuk memperebutkan sumber-sumber kebutuhan itu sangat besar, sangat banyak, sangat mudah terjadi. Dan untuk bisa meminimalisir itu, maka orang-orang biasanya menyematkan nama marganya atau ayahnya untuk memberikan perlindungan ekstra pada dirinya. Seperti yang terjadi pada kasus Abu Dzar Al-Ghifari. Dia digebukin sama orang-orang Mekah karena dia mengajukan secara terang-terangan bahwa dirinya adalah orang Islam. Setelah digebukin, ada yang nanya, "Lu siapa?" "Saya Abu Dzar." "Abu Dzar siapa?" "Abu Dzar Al-Ghifari." "Ah, Al-Ghifari? Orang suku itu?" "Aduh, maaf. Yang lagi digebukin nggak jadi gitu, karena dia sudah menyandang gelar Al-Ghifari itu. Jadi nama itu harus disematkan pada marga, nama ayah dan kabilah dan sebagainya untuk memberikan perlindungan ekstra kepada orang yang dimaksud itu. Dan itulah penyebab kenapa budaya itu menjadi sangat patriarki, dan nama-nama itu atau marga-marga itu biasanya disematkannya dari ayah. Begitu. Nah, tetapi hal ini tidak pernah terjadi di Jawa. Nama orang Jawa itu simple, sederhana, biasa-biasa aja, dan kadang-kadang tidak memiliki makna yang jelas. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang Jawa hidup di tanah yang luar biasa subur, dan sumber daya di sana melimpah dengan sangat banyak. Karena itu, maka hampir tidak ada konflik yang sebesar yang terjadi di kebudayaan-kebudayaan yang lain. Maka, alasan yang membuat orang-orang Jawa itu terlihat sangat santun, gitu, adalah alasan yang membuat mereka juga memiliki nama tanpa marga. Satu hal yang susah untuk orang Jawa adalah kalau dia harus pergi ke luar negeri terus nulis paspor, di situ nama keluarga, dia bingung nama keluarga saya apa ya, karena memang tidak memiliki nama keluarga. Ketika orang-orang Hindu dan Buddha dari India datang ke Jawa untuk menyebarkan ajaran agama, misalkan, apakah berpengaruh terhadap budaya Jawa? Tentu saja. Apakah terlihat dalam namanya? Tentu saja. Tetapi nama itu hanya bisa terlihat dari nama raja-raja yang tadi itu. Nama-nama orang biasa itu tetap saja namanya nama benar-benar Jawa. Ya, walaupun tetap ada penetrasi, ada pengaruh gitu ya. Tetapi orang-orang Jawa memang terbiasa untuk mengambil hal-hal yang baik, kemudian mengabaikan hal-hal yang dianggap tidak cocok dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat Jawa. Begitu. Kemudian ketika orang-orang Arab datang, orang-orang Jawa tetap menerima nama-nama orang Arab itu, tetapi disesuaikan dengan atau dicocokkan dengan budaya mereka. Jadi ada orang Arab namanya Husein, orang Jawa ngasih nama anaknya Kusen. Jadi dicocokkan begitu. Dan lagi-lagi tetap tidak menggunakan bin, tetap tidak, ya walaupun orang-orang Jawa juga patriarki, tetapi mereka tidak mengambil patriarki dari Arab. Nah, ini
uniknya dan kuatnya tradisi Jawa itu terlihatnya dengan cara yang seperti ini. Makanya ketika sekarang yang kata narasi channel itu menunjukkan bahwa adanya penjajahan atau adanya penetrasi kebudayaan dari Arab ke Jawa, saya tidak terlalu khawatir karena nama orang Jawa memang berubah jadi ke Arab-Araban, tetapi sama sekali tidak menunjukkan itu Arab gitu. Misalkan ada orang Jawa yang nama mamahnya itu Marni misalkan gitu ya. Tetapi kalau ngasih nama anak jadi Kamilatun Nuha gitu, wah jadi ayah Arab gitu ya. Nah, nama Kamilatun Nuha itu sama sekali nggak dikenal di orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu nggak memberi nama anaknya dengan cara seperti itu. Orang-orang Jawa memberi nama dengan pakai bahasa Arab untuk menunjukkan identitas keislamannya tanpa berupaya untuk mengikuti tradisi dan ajaran orang-orang Arab. Makanya ada namanya Naziatul Hanan gitu. Orang-orang Arab gak terlalu kenal dengan nama yang seperti itu. Nama orang Arab itu misalkan Syarifah binti Anu gitu kan, biasanya seperti itu. Nah, ini jadi sekali lagi menunjukkan bahwa orang-orang Jawa itu tidak resisten terhadap budaya lain. Kalau menurut mereka budaya lain itu bagus, ya diambil saja, diserap. Tetapi tidak harus dengan mengubah tradisi asli dari orang Jawanya. Nama orang Jawa sangat sederhana di masa lampau. Kemudian datang orang Islam yang bilang bahwa nama itu harus bagus, bahwa nama itu harus memiliki makna yang baik, atau bahkan mungkin memiliki peruntungan yang baik dan sebagainya, itu diterima. Jadi makanya namanya jadi bagus-bagus, jadi aneh-aneh, jadi beda-beda seperti yang kita kenal sekarang. Tetapi apakah itu benar-benar keberhasilan dari penetrasi budaya Arab terhadap Jawa? Saya sih menduganya tidak seperti itu. Budaya Arab itu kuat, tetapi demikian pun dengan budaya Jawa. Dan berbeda dengan budaya-budaya yang lain, orang-orang Jawa itu memang tidak pernah resisten terhadap budaya asing. Terima-terima saja, toh nanti juga tenggelam sendiri. Jadi kan sebenarnya penjelasannya adalah begini Baraya, budaya itu tidak bisa dinilai mana yang lebih baik dengan budaya yang lain. Karena apa? Karena budaya itu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat satu daerah. Nah, menjadi aneh, menjadi berbeda itu kalau masyarakat dengan satu daerah dengan kondisi tertentu dan kebutuhan tertentu yang akhirnya mewujudkan budaya tertentu, itu kemudian melakukan agresi kebudayaan terhadap masyarakat yang lain yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Nah, ini makanya ini menjadi masalah. Tetapi ketika masyarakat yang ini merasa enjoy aja dengan apa yang terjadi di situ dan tetap mencocokkan dengan apa yang terjadi pada masyarakatnya, maka tidak menjadi masalah sama sekali. Sekali lagi, budaya itu tidak terkait dengan baik dan buruk atau mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Budaya itu terkait dengan mana yang lebih cocok dengan masyarakat satu daerah. Jadi kalau Baraya misalkan mau mempertahankan budaya, mempertahankan tradisi dan sebagainya, itu adalah cara dan konsep berpikir yang salah. Karena bagaimanapun budaya itu berubah, dijamin budaya itu berubah. Dengan atau tanpa penetrasi dari budaya lain, budaya itu akan tetap berubah. Tetapi perubahan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat daerah situ. Karena hanya masyarakat yang menghasilkan kebudayaan, dan budaya itu hanya bisa muncul dari sebuah masyarakat. Oke, Baraya, itu saja ya. Semoga dipahami. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.